Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama pagi hari ini untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita mulai pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kita kepala sejenak. Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga dalam minggu ini Tuhan, di bulan Desember ini Tuhan, di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur selalu kami ungkapkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas raja, di atas segala raja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang urapi berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Urapan-Mu Roh Kudus turun atas kami yang berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang tuntun pimpin dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Mari yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Asa tenang
kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau yang bertahta kemuliaan-Mu di surga. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Biarlah mengalir sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Seperti di surga. Bersorak-sorai di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami yang terkasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyampaikan doa sepaat kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau mendengar, Engkau menjawab apa yang kami permohonan kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami dari lembah kelam. Engkau yang mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat negara kami, negara Republik Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati selalu dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati lautannya. Ada salom untuk udaranya, ada salom untuk lautannya, ada salom untuk daratannya. Biarlah Tuhan memberkati semua, apapun potensi-potensi alam yang ada, biar bisa dimanfaatkan bagi kami yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami bangsa kami ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, Prabowo dan Gibran Tuhan, Tuhan pakai mereka. Biarlah visi negara ini Tuhan taruh di hati mereka, Tuhan berkati selalu, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara mereka. Begitu juga semua jajaran kabinetnya Tuhan, satu visi apa yang disampaikan oleh pemimpinnya Tuhan. Biarlah Kau memberkati, melindungi, membentengi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk provinsi tempat kami tinggal, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Tuhan berkati. Juga pemilu sudah selesai Tuhan, Engkau memilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas pemimpin yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami rancang, itulah yang Kau sediakan Tuhan. Kami yakin setiap pemimpin semua bersumber daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun pemerintah yang bukan daripada Tuhan. Karena pemerintah wakilnya Tuhan. Kami bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati mereka. Biar bisa membawa provinsi ini lebih maju dan lebih maju. Lebih sukses, lebih berhasil. Takut akan Tuhan menyertai masyarakatnya semua. Kami juga berdoa untuk Kota Palangkaraya juga Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau sudah menaruh wali kota. Biarlah kota kami ini Tuhan, kota yang sejahtera, kota yang damai. Biarlah Engkau dengan lewat pemimpin ini, Kau memberkati pemimpin ini. Tuhan juga tuntun pimpin mereka. Tuhan berkati selalu, Tuhan melindungi mereka Tuhan. Biarlah setiap apa visi dan misi-Mu atas kota ini, biarlah kota ini selalu kota yang diberkati, penuh dengan kelimpahan. Sehingga kami yang ada tinggal di Kota Palangkaraya ini jadi sejahtera, sukacita, mudah mendapatkan semua pekerjaan, bisnis semua lancar, usaha kami juga dilancarkan semua Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang baik. Kami juga berdoa juga untuk pemimpin FLC Palangkaraya maupun yang pusat, yaitu Gembala Sidang kami, Pastor Thomas Chandra. Tuhan juga sertai dia, Tuhan berkati dia. Tuhan pelihara, Tuhan pakai dia selalu. Tuhan berkati setiap lumbung-lumbungnya. Tuhan berkati juga setiap apa yang dia lakukan akan berhasil dan juga akan beruntung karena Engkau bersamanya. Tuhan memberkati juga kesehatannya. Tuhan pelihara juga dia dimanapun dia melayani. Tuhan kuatkan, mampukan dia. Berkati keluarganya juga Tuhan. Berkati juga Tuhan dimanapun dia melayani, biarlah menjadi terang untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk tim pusat,
maupun di situ Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, IFLC yang di pusat semuanya, terutama staf gembala kami yang ada di tengah-tengah kami, Pastor Joko, di pagi hari ini yang akan memimpin perjamuan kudus dan juga akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau pakai dia, berkati setiap apa yang dia kerjakan, dia lakukan akan berhasil dan beruntung. Berkati juga studi anak-anaknya, berkati keluarganya, berkati istrinya. Dimanapun dia melayani, Tuhan menyertai dia selalu. Tuhan beri dia kekuatan, kemampuan selalu, Tuhan cukupkan semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu dari pembicara yang ada di FLC Palangkaraya, dari worship, imam-imam musik, imam pujian, sound system yang bertugas di FLC ini Tuhan, Aser, siapapun Tuhan, satu persatu tidak bisa hamba sebut. Tuhan, Kau pelihara kami selalu. Tuhan, pimpin kami selalu. Tuhan, tuntun kedua kaki kami sesuai dengan rancangan-Mu atas gereja-Mu ini Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami hanyalah hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Di dalam bisnis, usaha, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan berkati selalu. Tuhan beri kami kemampuan, hikmat-hikmat kewahyuan daripada-Mu kami butuh Tuhan. Biar kami Tuhan bisa melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dengan dasar kepercayaan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu IFLC Palangkaraya Tuhan. Tuhan, hamba berseru. Berkati semua mereka Tuhan. Pelihara mereka, pagari, lindungi dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memelihara mereka Tuhan. Berkati para berkati anak-anak mereka Tuhan. Studi anak-anak mereka. Maupun kuliah, apapun itu Tuhan, usaha mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Yang sakit disembuhkan. Yang punya beban, Tuhan angkat beban itu. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk sekeliling gereja IFLC Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan berkati masyarakatnya. Tuhan berkati orang-orang sekitar Palangkaraya, di tengah-tengah kota Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Engkau Raja dari segala Raja dimanapun hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan selalu pelihara, Tuhan kuatkan, mampukan mereka selalu berdoa untuk negara ini, untuk masyarakat, apapun Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Inilah seruan doa kami. Kau juga memberkati gereja ini Tuhan, biar Tuhan selalu pakai sebagai alat media-Mu Tuhan. Biarlah semua gereja ini dipenuhi, kursi-kursi dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka datang berbondong-bondong Tuhan, selalu mencari wajah-Mu, mencari kerajaan Allah. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami Tuhan. Biarlah masyarakat kota Palangkaraya ini menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau berkati perbendaharaan gereja ini. Kau berkati lumbung-lumbungnya Tuhan, untuk perluasan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semua doa kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Atas kiri kanannya, muka belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat pujian kita dengan penuh sukacita, amin. Karena ada sukacita pada minggu hari ini, amin. Dia
duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama kita edarkan kantong. Setelah kita mengisi di kantong, bisa langsung mengisi amplop yang ada di tempat kita ke kotak yang di depan. Baik, sebelum kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang boleh membawa persembahan ini kepadamu? Karena semuanya ini Tuhan adalah datang daripada Engkau. Maka kami bersyukur berterima kasih boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati sisa-sisa yang ada di pada kami ya Tuhan. Biarlah kami dengan bijaksana untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Kami persembahkan persembahan syukur ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Lewat gunung
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan tangan kita buat anak-anak yang ada di depan kita. Kita mau berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan mengurapi tangan hamba-Mu, ada kuasa mengalir, pengurapan Tuhan mengalir. Hamba tumpahkan buat anak-anak, tercurah kuasa Tuhan, kasih Tuhan berlimpah-limpah, pengurapan Tuhan berlimpah-limpah. Untuk anak-anak yang sejak kecil mereka berada di rumah Tuhan. Mereka boleh dididik takut akan Tuhan. Karakter mereka dibentuk sejak mereka anak-anak. Mereka menghidupi firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, mereka akan simpan di hati mereka. Dan mereka akan lakukan itu dengan setia. Hamba berdoa ya Tuhan, bentuklah karakter mereka. Bentuklah hidup mereka. Sejak mereka kanak-kanak, mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal pekerjaan-Mu, pengurapan-Mu mengalir atas hidup mereka. Kami berdoa melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup mereka, keluarga mereka, orang tua mereka dimenangkan. Melalui hidup mereka, banyak orang boleh diberkati lewat keberadaan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau jagai anak-anak kami ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna. Bahkan ketika mereka berangkat dewasa, Tuhan jagai, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Dijauhkan dari segala niat jahat orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Perlindungan-Mu Tuhan menyertai hidup mereka. Di dalam studi mereka, di dalam sekolah mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, malaikat-Mu menjagai mereka. Kami berdoa, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang berbeda di sekolahnya. Anak-anak yang cemerlang. Anak-anak yang menjadi biji mata Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau lindungi mereka semua. Berkati orang tua mereka yang mendidik mereka, yang memberkati mereka, menyekolahkan mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, rumah tangga orang tua mereka, keluarga anak-anak ini ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Sekali lagi saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menjamah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati akan kasih setia-Mu. Kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus, hadirat-Mu. Saatnya kami juga mau mendengar pesan-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan-Mu. Sehingga setiap pesan yang disampaikan bukan hanya didengar oleh telinga mereka, tetapi direnungkan dan dilakukan.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Mari berbicara, kami siap menyambut firman-Mu. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap bulan Desember selalu mau minggu ini mau minggu depan saya mengucapkan selamat hari Natal. Tidak harus 25 Desember, nanti 25 Desember ada perayaan Natal juga saudara. Kemarin baru aja dirayakan Natal, luar biasa Natal yang dirayakan kemarin, saya lihat begitu meriah. Tapi sayang saya tidak bisa hadir karena memang bukan hanya pelayanan jemaat, tetapi saya juga harus pelayanan keluarga juga. Karena keluarga saya anak berpencar-pencar. Yang pertama di Australia, yang kedua kemarin di Bangkok, yang ketiga kos. Jadi kalau saya pergi weekend pelayanan, anak saya yang kos pulang ke rumah. Kalau saya pulang, anak saya yang kos dari rumah kembali ke kosnya, jadi jarang ketemu saudara. Jadi event kemarin pas kebetulan anak saya dari Australia juga datang kumpul, yang perempuan juga wisuda. Jadi mohon maaf saya tidak bisa hadir karena memang ada acara-acara keluarga. Dan ini libur Natal pun sudah berpisah lagi ya. Yang kemarin saya ke Palangkaraya, anak saya yang pertama ke Australia lagi melanjutkan kuliah di sana. Nah itulah namanya juga satu kehidupan. Kadang kita sayang anak tapi kita juga harus merelakan anak-anak kita. Karena anak-anak kita juga punya masa depan mereka sendiri. Mereka harus hidup, menentukan hidup mereka sendiri saudara. Nah saudara, setiap akhir tahun kita tinggal 9 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Nah apa yang terjadi rasanya tuh setahun tuh cepat sekali saudara. Saya masih ingat tahun kemarin Pak Rudi, gak ada ya Pak Rudi ya, bikin pohon Natal dari kertas di sini nih. Kayaknya baru berapa bulan yang lalu. Udah setahun. Sekarang bukan kertas lagi, dari pipa ya, dari apa namanya ya, besi ya. Jadi waktu itu cepat sekali saudara. Waktu berganti tahun, saya selalu merenungkan setiap akhir tahun itu saya selalu merenungkan begini. Apa yang sudah saya kerjakan ya sepanjang hari tahun ini ya. Apa yang gagal dan apa yang berhasil. Terus apa yang belum saya lakukan. Lalu yang kedua yang saya suka renungkan adalah setiap akhir tahun. Tahun ini siapa teman-teman saya, keluarga saya yang sudah dipanggil pulang. Saya selalu merenung. Tadi Pak Heri baru cerita, baru berapa bulan ini saya kehilangan hamba Tuhan, teman-teman saya. Cepet, baru 1-2 bulan lalu. Sementara saya ngomong begini, saya yakin saudara juga pasti ada kehilangan teman, kehilangan keluarga, atau mungkin orang tua, anak. Kalau perpisahan anak saya pergi ke Australia, perpisahan yang sementara. Tapi kalau yang ditinggal mati saudara, selama-lamanya. Dan waktu saya merenungkan bagaimana dengan tahun depan. Kita ketemu lagi nih, setahun lagi. Desember tahun depan. Kira-kira siapa di antara teman-teman kita, handai tolan kita, keluarga besar kita yang dipanggil pulang? Kita nggak tahu. Kematian adalah satu misteri. Atau mungkin jangan-jangan tahun depan kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Kita juga nggak tahu. Karena waktu ini begitu cepat berlalu. Dan saudara, pada pagi hari ini saya mau mau menyampaikan pesan Tuhan. Setiap memasuki tahun yang baru, apa yang harus kita persiapkan? Ada banyak hal, ada banyak orang mempersiapkan warisan. Ada banyak orang mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan buat anaknya, sekolah.
pelayanan-pelayanan banyak saudara yang bisa kita persiapkan, yang kita bisa lakukan planning-planning untuk tahun depan. Tetapi hal yang sangat urgent, yang sangat penting, yang harus kita persiapkan setiap tahun adalah persiapan diri kita sendiri kalau nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebab dengan bertambahnya waktu, bergantinya tahun saudara, apa yang terjadi? Dengan bergantinya tahun, usia kita semakin hari semakin berkurang. Jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Kalau sekarang katakan orang dikasih umur 70 atau umur paling kuat 80 tahun, selebihnya banyakkan kesukaran dan penderitaan saudara. Kalau saudara sekarang umurnya sudah 50, berarti jatah hidupnya tinggal 30 tahun lagi. Wah, masih lama ya. Itu kalau sehat. Itu kalau normalnya. Tapi kita nggak bisa menduga tahun depan seperti apa. Artinya dengan bertambahnya usia, dengan bergantinya tahun, jatah hidup kita semakin berkurang. Karena itu pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara semua, saudara dan saya juga, untuk berkomitmen memasuki tahun 2025, apa persiapan apa yang urgent yang harus kita kerjakan. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah persiapan secara rohani. Persiapan membangun manusia rohani kita. Untuk kita ada yang kita ubahkan. Komitmen apa untuk kita bisa berubah saudara sepanjang tahun 2025. Agar sekali waktu nanti kita dipanggil pulang atau Tuhan Yesus datang, kita benar-benar sudah siap. Waktu saya sampaikan firman ini bukan buat saudara saja. Tapi firman ini juga buat saya. Menjadi berkat buat saya. Sebelum menjadi berkat buat saudara, biarlah firman ini juga menjadi berkat buat saya. Nah saudara, planning apa yang harus kita persiapkan memasuki tahun 2025? Kita punya komitmen apa? Kita buka dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita harus berkomitmen melakukan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ini nasihat memasuki tahun 2025. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dua ayat ini menjadi tuntunan kita, komitmen kita memasuki tahun 2025. Yang pertama dikatakan, ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ingat, perhatikan kemurahan Allah dan kekerasan Allah. Allah itu ada dua sifat. Sifat kemurahannya, tapi ada sifat kekerasannya. Nah, demi kemurahan Allah, kasih Allah, ya, aku menasihatkan kamu. Ini kita masih hidup dalam masa anugerah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah waktu-waktu kemurahan itu. Supaya apa? Pesan Tuhan adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, yang pertama, komitmen pertama memasuki tahun 2025 adalah kita semakin hidup dalam kekudusan.
Saudara, mengapa disebut ibadah yang sejati, saudara? Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa disebut ibadah yang sejati? Saudara, ibadah itu identik ada gereja, ada bait Allah, itu ada ibadah. Saudara berada di tempat ini di dalam satu gedung gereja. Artinya kita sedang beribadah. Nah, di satu sisi saudara tahu kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus sendiri. Tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana kehidupan kita itu adalah satu ibadah. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan begitu. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kita sudah ditebus. Jadi ibadah sejati yaitu memuliakan Allah dengan tubuh kita sendiri. Artinya apa? Hidup kita harus kudus. Pertanyaannya saudara, jika tubuh kita penuh dengan lumpur dosa, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau tubuh kita banyak dosa, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan? Mengapa kekudusan itu merupakan hal yang penting, saudara? Kenapa kekudusan itu merupakan hal yang terpenting, yang urgent kita lakukan? Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Karena Allah itu kudus. Ibrani 12 ayat 14. Allah itu kudus. Tanpa kekudusan itu kita tidak bisa melihat Allah. Dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara, kekudusan itu bukan cuma bicara karena kita berzina, berbuat cabul, pornografi, alkohol, merokok, berjudi. Kekudusan itu juga bicara tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh bertengkar, berselisih. Dikatakan berusahalah hidup damai, saudara. Kita diminta supaya hidup damai satu dengan yang lain. Tapi kenyataannya di gereja tidak banyak terjadi kekudusan. Bukan karena perbuatan-perbuatan kenajisan saja. Tapi banyak pertengkaran, banyak keributan, banyak pertikaian, pertengkaran satu dengan yang lain. Disitulah setan mengobok-obok gereja. Terjadi ketidakkudusan di situ. Saudara, kalau kita baca, nanti saudara baca Amsal 26 ayat 20 sampai 28. Atau kita bacakan saja, saudara. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Kalau nggak ada pemfitnah dalam gereja, nggak ada pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, jangan percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Kadang-kadang kita berhadapan, kita nggak tahu yang di hadapan kita ini teman atau kawan atau lawan. Di depan kita baik, tapi di belakang menusuk. Ini banyak terjadi. Ada orang sikut-sikutan, iri hati,
Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini terjadi. Ini merupakan hal ketidakkudusan, saudara. Ada banyak orang merasa mungkin sudah tidak lagi berzina, merokok, berjudi. Tapi di gereja terjadi perselisihan, pertengkaran. Itu juga merupakan ketidakkudusan. Dikatakan walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Hati-hati dengan perkataan kita. Biarlah kita juga menguduskan setiap perkataan kita. Banyak gereja itu pecah, jatuh karena perkataan-perkataan. Karena adanya pemfitnah. Adanya dusta. Ada saling menyalahkan. Nah saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita. Tuhan itu kudus. Tapi dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha berdamai saudara, supaya kita kudus. Saudara, tanpa kekudusan kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan, sebab Tuhan itu kudus. Dikatakan Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nih dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi syarat untuk kita bisa bertemu Tuhan adalah kudus. Bagaimana mungkin kita beribadah ke gereja pelayanan tapi kita nggak kudus? Kita nggak akan berjumpa dengan Tuhan. Matius 5 ayat 8 mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Hatinya suci karena mereka melihat Allah. Jadi saudara, prioritas pertama memasuki tahun 2025, komitmen kita adalah kudus. Semakin kita hidup kudus, semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Semakin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu mustahil kalau manusia roh kita dapat bertumbuh tanpa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama tadi, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Sebab tidak ada celah untuk iblis bisa masuk. Sebab kalau iblis masuk, dia akan mengobok-ngobok hidup kita. Saudara, selama kita hidup dalam kekudusan, ada pagar perlindungan Tuhan. Seperti Ayub, hidupnya dipagari oleh perlindungan Tuhan. Sehingga iblis itu gak bisa masuk kalau tidak pagar itu dibuka oleh Tuhan. Selama kita hidup dalam kekudusan, tidak ada iblis bisa masuk. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang berjalan berkeliling menerkam mangsanya saudara. Dia ingin mencari kelemahan kita. Karena itu kalau kita tidak hidup kudus, celah itu dibuka dalam hidup kita. Nah saudara, bagaimana mungkin manusia roh kita dapat bertumbuh kalau iblis menyandera hidup kita? Bagaimana mungkin kerohanian kita bisa bertumbuh kalau kita buka celah? Disitulah iblis masuk, menyandera hidup kita. Nah kita lihat bagaimana orang yang tidak bisa menjaga kekudusan sehingga hidupnya disandera oleh iblis. Kita buka 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan dalam peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, kalau orang yang hidupnya jatuh bangun dalam dosa dan tidak pernah mau kembali lagi, hati-hati, dimuntahkan oleh Tuhan. Dan kalau sudah dibuang, iblis yang akan mengambil. Saudara, perhatikan orang yang sudah mundur dari Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan, maka orang itu hidupnya semakin rusak, semakin kacau. Karena itu saudara, manusia ini kecenderungannya ingin berbuat dosa. Benar gak saudara? Sebab kita hidup dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Jadi karena kita berada dalam dunia ini, kecenderungan untuk melakukan dosa itu sangat kuat. Saudara, kalau saudara bergaul dengan orang yang perokok, saudara datangi, saudara gak merokok, tapi begitu saudara keluar, masuk kamar, saudara cium tubuh saudara bau rokok. Padahal saudara gak merokok, tapi saudara ada bau rokok. Demikianlah kita berada di dunia ini yang penuh dengan dosa di sekeliling kita. Makanya kalau gak kuat-kuat amat, kita pun bisa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk kita tinggal dalam pokok anggur. Sebab kalau kita tidak dekat, melekat dengan Tuhan saudara, kita amblas, hilang. Kenapa? Karena memang kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini, di akhir zaman ini, hanya ada dua pilihan yang Tuhan berikan buat kita. Kejahatan semakin bertambah. Kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat 11, di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Cuma dua pilihan saudara. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Kalau mau cemar, cemar sekalian. Jangan nanggung-nanggung, jangan di tengah. Karena akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan suam-suam. Jadi kalau mau hidup benar, hidup benar. Kalau mau hidup kudus saudara. Jangan setengah-setengah. Hanya dua pilihan. Saudara, dikatakan menjelang kedatangan Tuhan, kita tahu hari-hari ini kita sedang menyambut kedatangan Tuhan. Hendaklah roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Tubuh juga harus sehat. Tubuh juga harus kuat saudara menjelang kedatangan Tuhan. Jiwa kita, karakter kita harus menjadi seperti Kristus. Bukan hanya roh kita saja. Itu sebabnya mari kita persiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara, yang pertama kekudusan. Kenapa? Kalau tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan iblis mengobok-ngobok dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara agar kita kembali kepada kekudusan? Kalau saudara mungkin pernah jatuh dalam dosa, saudara pernah hidup dalam lumpur dosa, saya yakin setiap saudara dan saya, termasuk saya, hamba-hamba Tuhan, semua tidak lepas dari dosa. Tidak ada yang kebal dosa. Cuma kelihatannya kalau di gereja tampang suci semua, tampang kudus. Yang berdiri di mimbar tampang kudus. Tapi tahukah saudara, kita ini sebenarnya banyak menyembunyikan dosa-dosa. Kita ini banyak melakukan dosa-dosa. Kita gak perlu munafik. Abraham, Daud aja jatuh dalam dosa. Tokoh-tokoh Alkitab jatuh dalam dosa. Masa kita lebih suci dari mereka? Tapi masalahnya banyak orang Kristen jaim. Semakin tinggi jabatannya, semakin gak berani mengaku dosa. Apalagi kalau sudah hamba-hamba Tuhan terkenal. Dipikir gak ada dosa,
Ada saudara. Nah itu sebabnya kita belajar untuk kita kembali kepada kekudusan. Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Saya senang banget nih kalau di sini. Baru ngomong ayat aja sudah muncul. Gak perlu lihat lagi di sini. Nanti saya mau nanya lah sama Pak John, kok bisa ya cepet banget gitu. Rahasianya apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kalau kita mengakui dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu juga Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Semua dikatakan segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama saudara, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang namanya mengakui dosa kita diampuni. Tetapi akibat dosa tidak bisa dihapuskan. Akibat dosa Abraham, akibat Abraham tidak mengikuti Tuhan, Abraham menikah dengan menikahi Hagar atas anjuran Sarah. Padahal Tuhan menjanjikan keturunan itu kepada kepada Sarah, kepada anaknya dari Sarah. Tetapi karena Sarah tidak hamil juga, dianggap mandul. Lalu Sarah menyarankan kepada Abraham, kamu nikahi aja budakku. Padahal itu tidak diperintahkan Tuhan. Dan Abraham melawan perintah Tuhan. Abraham menikahi budak dari Sarah. Lahirlah Ismail. Padahal Hagar berkenan kepada Ishak. Saya percaya Abraham diampuni dosanya. Tapi tahukah saudara, akibat dosa yang dilakukan oleh Abraham, sampai sekarang keturunan mereka perang habis-habisan. Negara-negara Arab, kalau saudara tahu, itu keturunan dari Ismail. Sementara Yahudi itu keturunan dari Ishak. Itu satu bapak. Tapi saudara lihat hari-hari ini mereka saling menghancurkan. Semua akibat dari apa? Apa yang Abraham lakukan ribuan tahun yang lalu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa akibat dosa yang dia lakukan di kemudian hari berakibat fatal buat keturunannya. Saudara, Daud berzinah dengan Batseba. Daud juga yang merancang membunuh suaminya Batseba, Uria. Tapi waktu Daud ditegur oleh Nathan, Daud minta ampun. Sebenarnya Daud punya otoritas. Kalau dia tersinggung dengan omongan Nabi Nathan, dia bisa saja suruh Nabi Nathan dipenggal. Tapi Daud mengakui, Daud minta ampun, Daud menyesali. Waktu ditegur dia tahu dia salah, dia minta ampun. Dosanya diampuni oleh Tuhan. Tetapi saudara tahu akibat dosa itu terus berjalan. Kenapa? Keturunannya, anak-anaknya saling membunuh. Kemudian juga ada anaknya yang dibunuh, diperkosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang Daud dulu lakukan. Jadi pernahkah kita membayangkan kita melakukan dosa tetapi akibat dosa itu yang tidak kita sadari. Dosa kita diampuni. Saudara, hati-hati hari-hari ini. Mungkin manusia lama kita melakukan banyak hal yang jahat. Sekarang kita sudah berubah. Tapi orang selalu memandang yang lama. Misalnya siapa ya?
Ferry misalnya, wah Ferry sekarang sudah sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau ketemu orang, Ferry pelayanan lagi tempat kamu. Tahu nggak Ferry itu orangnya gimana-gimana? Yang dilihat itu Ferry beberapa tahun yang lalu. Padahal Ferry yang sekarang ada Ferry yang sudah berubah, saudara. Tapi orang selalu lihat yang lalu, kenapa? Akibat perlakuan atau dosa yang dilakukan masa lalu tetap ada. Orang selalu melihat hal itu. Apalagi hari-hari ini. Kalau ada politikus-politikus yang mau terkenal, maju, mau mencalonkan sesuatu, dibongkar semua tuh dosa-dosanya sama netizen. Ketahuan semua saudara, dosa-dosa masa lalu. Padahal dia sudah dilakukan lagi. Saudara, itu sebabnya hati-hati. Makanya saya juga ke depan sangat hati-hati. Saya tahu saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya manusia yang bobrok juga saudara. Saya manusia yang banyak dosa. Tapi saya mau belajar tahun demi tahun saya harus berubah. Saya nggak boleh lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tahukah saudara, saya merasakan sejak saya bergabung di FLC, di gereja ini saudara. Saya merasakan hidup saya juga semakin hari semakin diperbaharui. Jauh dibanding sebelumnya. Walaupun pelayanan saudara, seringkali hamba-hamba Tuhan gak berani terbuka. Banyak hamba-hamba Tuhan yang gak berani cerita dia punya kelemahan. Padahal setiap manusia punya kelemahan. Cuma bedanya dia jaim, gak berani terbuka. Kita gak lepas dari dosa. Karenanya yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara berani, Efesus 5 ayat 11 sampai 13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Dosa itu jangan disimpan saudara. Di rumah kalau kita punya sampah disimpan lama-lama jadi busuk. Dosa itu sampah itu harus dikeluarkan, dibersihkan supaya bersih. Kegelapan itu harus dibuang. Nah, saudara, kita juga harusnya punya komunitas, punya teman-teman yang bukan hanya sharing masalah-masalah rohani, bahas Alkitab, bagus saudara. Tapi gak banyak orang berani ngaku dosa di antara teman-teman. Berani terbuka akan segala kekurangan dan kelemahan. Seringkali yang kita tonjolkan, wah saya lakukan ini, wah rohani banget ya, luar biasa orang ini, dahsyat orang ini dipakai Tuhan. Kita cuma cerita tentang keberhasilan kita, kita cuma cerita tentang kehebatan kita, kedekatan kita sama Tuhan. Tapi waktu kita jatuh, waktu kita lagi terhilang, waktu kita lagi jauh dari Tuhan, gak berani cerita. Waktu kita lagi berbuat dosa, gak berani cerita saudara. Jaim, takut, malu. Akhirnya apa? Yang cerita itu hanya di luarnya saja, tapi dalamnya kita gak berani cerita. Apalagi kalau orang yang sudah pelayanan mimbar, gak berani terbuka. Takut, malu, takut dosanya dibongkar. Padahal kita ini sama-sama manusia. Karena itu biarlah pertemanan kita bukan hanya pertemanan basa-basi. Bukanlah pertemanan hanya teman dekat, tahu sama tahu. Ya, teman yang seperti saudara. Tapi dia juga teman yang bisa diajak curhat, bisa diajak ngaku dosa. Sehingga apa? Waktu dosa itu ditelanjangi, kita menjadi lepas, bebas. Saudara, saya belajar juga dengan Gembala Sidang, dengan Pak Herson. Saya pun belajar untuk mengakui segala kelemahan saya. Saya belajar untuk menceritakan
segala dosa-dosa yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya kita bersih, saudara. Supaya kita tidak lagi disandera oleh iblis, dituduh oleh iblis. Tapi waktu kita ceritakan, ini kelemahanku. Tapi firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Itu sebabnya kita harus punya komunitas yang saling menguatkan. Kalau ada dosa, ada salah, kita cerita. Supaya apa? Teman kita mendoakan. Saudara, ini tabu. Jarang dilakukan di gereja-gereja. Bahkan gak ada. Coba kalau di gereja, ada yang saling cerita ngaku dosa? Gak ada, saudara. Cerita yang baik-baik. Kesaksian-kesaksian hidup. Wah, saya doa. Tiba-tiba Tuhan memberkati saya dengan mobil. Saya berdoa, tiba-tiba saya dapat duit. Kan begitu, saudara. Ceritanya tentang kehebatan. Tapi gak berani ngaku kesalahan. Komunitas yang baik bukan hanya bercerita tentang kebaikan kemurahan Tuhan, tapi waktu kita lemah ada orang yang memberikan kekuatan buat kita. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, komitmen yang kedua yang harus kita kerjakan memasuki tahun 2025. Yang pertama tadi kekudusan. Cuma dua. Yang kedua, perubahan pola pikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Bagaimana pola pikir kita berubah. Saudara, pola pikir ini, apa yang kita pikirkan itu berdasarkan dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, saudara. Itu menjadi pola pikir. Kalau saudara dari kecil tinggal di kalangan perampok, kira-kira buat saudara merampok itu hal yang biasa enggak? Biasa. Dianggap enggak dosa, karena lingkungannya lingkungan perampok. Dari kecil udah biasa kehidupannya merampok, oh biasa. Karena apa yang dilihat, dia dengar, yang diajarkan, ya seperti itu. Dia nggak tahu kalau itu perbuatan yang salah. Kalau saudara berada di lingkungan yang lingkungan orang-orang pezina semua, itu hal yang biasa. Coba zaman dulu ada suku-suku yang hidupnya bebas. Dianggap biasa karena itu yang dia lihat. Dia nggak tahu ajaran yang benar itu seperti apa. Yang seharusnya dia lakukan seperti apa. Makanya untuk bisa merubah pola pikir kita, yang pertama karena kita hidup di dalam Tuhan, membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Karena kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Saudara, waktu kita membaca Alkitab, kita sedang membaca isi hatinya Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan pribadi Tuhan. Tadi lagu tadi mengatakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama seperti manusia. Jadi pada mulanya ada firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan pribadi Allah. Kita tahu isi hatinya Tuhan, kita tahu karakternya Tuhan, kita tahu perasaannya Tuhan. Jadi waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara akan menjadi satu dengan karakter Tuhan. Makanya bacalah firman Tuhan setiap hari. Saudara, kenapa ada orang-orang yang didoktrin sampai bom, teroris, bunuh orang? Kenapa mau bunuh orang, saudara? Dulu ada satu keluarga, dia bawa keluarganya, bom, suami, istri, anak-anaknya mati. Jadi teroris semua. Kenapa mau, saudara? Kau pikirkan bodoh banget. Kenapa mau dilakukan? Karena pikirannya sudah didoktrinasi dengan hal-hal yang radikal. Nah, kalau kita mengisi dengan tayangan-tayangan drama Korea, kita akan larut dengan apa yang diajarkan, ditonton. Film-film, kalau saudara nonton film horor, saudara akan ketakutan sendiri kan? Apalagi kalau nonton malam-malam, filmnya luar biasa. Itu akan berpengaruh kepada pikiran kita. Nah, kalau saudara mau berubah mental saudara, akal budi saudara,
pikirkanlah dengan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua saudara harus lakukan adalah apa saudara? Komitmen untuk melakukan saat teduh. Saat teduh saudara seperti apa? Saya cuma mau mengajarkan pola saat teduh ya. Setiap orang punya saat teduh yang berbeda-beda. Tetapi saat teduh kita mungkin masing-masing beda. Ada yang baca Alkitab, puji nyembah Tuhan. Kalau saya langkah yang pertama adalah mengucap syukur dulu. Kalau bangun pagi, saya selalu mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk satu hari lagi kesempatan Kau berikan aku hidup. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan napas kehidupan. Mengucap syukur. Termasuk hal-hal yang tidak enak, kita juga harus mengucap syukur setiap hari saudara. Lalu setelah itu, apapun yang enak, kita cerita sama Tuhan, kita mengucap syukur. Habis itu, Tuhan, mari Tuhan berbicara. Engkau ingin sampaikan apa dalam hidupku? Baca firman Tuhan. Habis baca firman Tuhan, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menyembah sampai penuh dengan Roh Kudus. Habis baca, muji nyembah Tuhan. Setelah kita muji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, saudara lagi memuji menyembah Tuhan itu tidak dibatasin harus setengah jam, harus 1 jam. Wah, ini baru 20 menit, kurang 10 menit lagi, muji nyembah lagi. Jangan dipaksakan begitu. Tapi sampai saudara benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Sampai saudara puas. Begitu puas saudara selesai, masih dalam hadirat Tuhan, baru saudara tanya, Tuhan berbicaralah, sampaikan pesanmu. Minta Tuhan memberkati. Satu kata lebih berharga saudara. Tuhan ngomong sesuatu, ya, karunia profetik Tuhan sampaikan. Seperti Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel bilang apa? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara waktu habis muji nyembah Tuhan, saudara duduk diam sejenak. Mikir kebaikan Tuhan. Saya yakin waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa pakai pikiran kita. Tuhan bisa pakai pendengaran kita. Tuhan bisa pakai hati kita untuk Dia berbicara. Amin saudara. Ini yang saudara harus kerjakan. Yang kelima, baru saudara sampaikan curhat sama Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan. Filipi Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kelima baru kita doa syafaat. Kita cerita pergumulan hidup kita. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, bagaimana kita berubah pola pikir kita, akal budi kita, karakter kita. Yang pertama tadi saat baca Alkitab, saat teduh. Yang terakhir adalah saudara berjemaat di gereja yang ajarannya sehat. Saudara kalau cari gereja, bukan berarti FLC ini paling hebat, bukan. Tapi kalau saudara ada yang ngomong ke saya, Pak, saya kalau di gereja Katolik rasanya tenang, damai. Ya sudah, bergereja di situ. Berarti kamu bertumbuh. Kalau saya di gereja karismatik kok kayaknya saya nggak tenang ya. Ya sudah, kamu ke gereja Katolik. Pak, saya kalau di gereja Protestan kok kayaknya nggak enak ya suasananya. Tapi saya kalau gereja karismatik rasakan hadirat Tuhan. Ya sudah, kamu gereja karismatik. Jadi saudara, bergerejalah di mana Tuhan tempatkan saudara di situ. Sebab Tuhan mau saudara bisa bertumbuh di gereja itu. Kalau saudara berada di gereja FLC, berarti Tuhan punya rencana untuk saudara bisa bertumbuh di gereja FLC. Makanya saudara, walaupun di FLC ini pengajarannya berbeda, lebih keras. Tapi kalau kita ditempatkan di situ, setialah. Karena kita akan berubah nanti. Tapi kalau kita merasa tersinggung dengan setiap firman yang disampaikan, rasanya sakit, membuat kita kecewa, kita kabur, kita lari dari Tuhan.
padahal Tuhan mau proses kita, firman yang disampaikan pedas mengenai kita, tapi akhirnya kita sendiri yang kabur, kita takut, kita nggak suka. Ya bagaimana mungkin Tuhan mau proses kita kalau kita sendiri tidak mau diproses, kita lari. Saudara, banyak orang itu kalau firman itu disampaikan, wah firmannya bagus. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa firmannya itu buat dirinya sendiri. Wah firmannya ini bagus, ini cocok buat suami saya. Ini cocok buat istri saya. Sayang istri saya nggak datang, coba kalau datang. Sayang suami saya nggak datang. Oh ini cocok nih buat Pak Heri, ini pas banget buat Pak Heri. Tapi setiap firman nggak ada yang cocok buat saya. Saya udah di atas itu semua. Semuanya cocok buat yang lain, buat Pak Biren. Cocok. Tapi buat saya, oh saya sudah. Ini repot saudara yang begini. Waktu firman disampaikan, tapi merasa bukan buat dia. Ini yang akhirnya Tuhan jadi geleng-geleng kepala saudara. Ini firman kok pesannya buat dia, tapi lari. Banyak orang yang seperti itu. Bahkan ada orang yang di depan istrinya, nih dengerin nih, YouTube-nya dibuka. Pas kata-kata yang pas buat di menit keberapa, disetel. Nih dengerin nih, cocok banget buat kamu nih. Nah saudara, jadi menghakimi firman Tuhan itu. Saudara, biarlah kita boleh berkata, setiap firman yang ditabur itu buat saya. Vitamin buat saya, meskipun pahit. Saudara tahukah setiap firman yang disampaikan oleh Pastor Thomas itu kadang-kadang sakit di hati saya. Nyelekit. Artinya apa kalau sakit? Oh berarti saya salah. Kalau firman itu disampaikan nggak sakit, berarti saya sudah lakukan. Saudara, setiap firman itu disampaikan untuk memperbaiki hidup kita. Supaya kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena itu biarlah kita punya respon yang benar. Waktu kita ditegur, waktu kita firman Allah disampaikan, kalau kita ditegur dan merasa bersalah, akui kesalahan tersebut dan tidak perlu cari-cari alasan pembelaan. Justru dengan teguran tersebut harusnya kita bersyukur karena kita mulai mengenali kesalahan-kesalahan kita. Amin saudara. Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Dan yang kedua, berubah akal budi kita. Kenapa? Sebab kalau kita gak kudus, kita gak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kalau kita gak kudus, iblis masuk mengobok-obok hidup kita. Akibatnya hidup kita makin jauh dari Tuhan, makin rusak. Yang kedua, berubah akal budi. Bagaimana merubah akal budi? Baca firman setiap hari. Kalau saudara setiap hari isinya berita politik yang berita-berita yang menegangkan, saudara akan khawatir dan takut sendiri. Bacalah firman Tuhan yang merupakan kabar baik. Lalu saat teduh secara teratur membuat hati kita, pola pikir kita, hidup dalam disiplin semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bergerejalah di gereja di mana kita bisa bertumbuh. Saya yakin dan percaya waktu kita lakukan itu, kita siap kapanpun kita dipanggil pulang. Kita menjadi seperti Kristus. Amin saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, mari kita bangkit berdiri, penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara memasuki tahun depan, saudara perlu kekuatan dari Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Memasuki tahun demi tahun, keadaan bukan bertambah baik tetapi semakin buruk. Itulah keadaan dunia. Tapi kami percaya akan kabar baik yang ada dalam firman-Mu. Bahwa rancangan-Mu indah. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mau memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau Tuhan sucikan, kuduskan hati kami. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa. Hanya orang yang kudus yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan hanya orang yang kudus, iblis tidak bisa masuk dalam hidup kami. Yang kedua, kami mau Tuhan berubah. Karakter kami berubah, sifat-sifat kami berubah. Kami berusaha damai dengan semakin banyak orang ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau sertai hidup mereka di hari-hari mendatang. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka, mimpi-mimpi mereka, rencana-rencana ke depan mereka, pelayanan mereka. Berkat Tuhan berlimpah-limpah tercurah atas hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kami Tuhan. Persiapkan juga hamba-hamba-Mu yang melayani di mimbar. Sehingga kami layak melayani Engkau, masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkati setiap roti dan anggur ini menjadi berkat buat setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, hamba sendiri dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin rasa, mari kita bangkit berdiri. Dan hati kehadiran-Mu Tuhan. Saudara,
sudah dibuka rotinya, silakan dibuka. Sebab agak susah bukanya, jadi pelan-pelan dulu, silakan dibuka. Sudah. Kalau sudah, kita angkat roti kita sambil kita baca dengan iman firman yang ada di roti kita menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama sesuai dengan firman yang telah saudara baca. 1, 2, 3. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Rabashakara bashandarara. Pulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizatmu ku alami. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Diberkatilah jemaat di tempat ini, diberkati segala pekerjaannya, dibuat berhasil apa yang dilakukan. Anak-anak yang bersekolah dijadikan pandai, dapat menyenangkan orang tua, menyukakan orang tua mereka. Di setiap mimpi-mimpi dari jemaatmu di tempat ini diwujudkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang sedang kau imani hari-hari ini, terwujud di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan diberikan jalan keluar.
Tuhan yang menjadi pembela saudara, Tuhan yang menjadi pemenang dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan mengalir atas hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 akan dilayani oleh Pendeta Rasiman Suyadi. Ibadah pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024, akan diadakan ibadah Natal yang akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi Saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Di hadapan
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.